Jiwa terpilih. Dalam perjalanan hidup yang berjalan tanpa henti, ada fase-fase tertentu yang terasa berbeda. Meskipun tidak selalu mudah dijelaskan, fase di mana sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, mulai perlahan muncul ke permukaan. Bukan karena ia baru tercipta, tetapi karena waktunya telah tiba untuk dikenali. Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh kebisingan, ada jiwa-jiwa yang memilih berjalan dalam diam. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan siapa diri mereka, tidak pula merasa perlu untuk menjelaskan segala hal tentang diri mereka. Mereka hadir dengan cara yang sederhana, namun memiliki kedalaman yang tidak selalu tampak dari luar. Kedalaman ini tidak datang dari satu pengalaman saja. Ia terbentuk dari rangkaian perjalanan, dari momen-momen yang mungkin tidak selalu mudah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu langsung menemukan jawaban, dan dari kesediaan untuk tetap berjalan meskipun arah belum sepenuhnya jelas. Jiwa terpilih. Ada kekuatan yang tumbuh dalam keheningan. Kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan. Tidak pula bergantung pada perhatian. Ia tumbuh dari dalam, dari proses memahami, dari proses menerima, dan dari proses menyelaraskan diri dengan kehidupan itu sendiri. Kekuatan ini seringkali tidak disadari sepenuhnya oleh pemiliknya. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa benar, tanpa banyak memikirkan bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, sesuatu yang berbeda mulai terlihat. Orang-orang di sekitar mungkin mulai merasakan adanya perubahan. Mereka melihat bahwa ada ketenangan yang tidak biasa, ada kejelasan yang tidak dipaksakan, dan ada kehadiran yang terasa lebih utuh. Hal-hal ini mungkin tidak langsung dijelaskan, tetapi cukup untuk membentuk kesan yang mendalam. Jiwa terpilih, persepsi orang lain perlahan mulai bergeser. Apa yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ada rasa hormat yang muncul secara alami, ada perhatian yang menjadi lebih dalam, dan ada keyakinan yang mulai terbentuk tanpa perlu diucapkan. Keyakinan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengamatan yang berulang, dari pengalaman yang dirasakan, dan dari interaksi yang menunjukkan konsistensi. Orang-orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak mudah berubah, sesuatu yang tetap stabil meskipun keadaan di sekitar tidak selalu sama. Dalam situasi seperti ini, seseorang tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk membuktikan dirinya. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dan dari situlah kekuatan itu terlihat. Bukan dalam bentuk yang mencolok tetapi dalam bentuk yang terasa. Sahabat jiwa, kekuatan yang dianggap dahsyat oleh orang lain seringkali bukan berasal dari sesuatu yang besar, tetapi dari sesuatu yang konsisten. Dari cara seseorang tetap tenang ketika menghadapi tekanan, dari cara ia tetap jernih ketika situasi menjadi rumit, dan dari cara ia tetap hadir tanpa kehilangan arah. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan. Bukan kepercayaan yang diminta, tetapi yang tumbuh dengan sendirinya. Orang lain mulai melihat bahwa ada sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang tidak mudah goyah. Namun bagi jiwa yang menjalaninya, semua itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras. Ia tidak melihat dirinya sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi sebagai bagian dari proses yang terus berjalan. Sahabat jiwa, ada dinamika yang mulai terasa ketika orang lain mulai meyakini bahwa seseorang bukanlah sosok yang sembarangan. Dinamika ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi hadir dalam perubahan sikap dan cara berinteraksi. Ada yang menjadi lebih terbuka, lebih menghargai dan lebih memperhatikan. Ada pula yang menjadi lebih berhati-hati, mungkin karena merasa tidak sepenuhnya memahami. Dan ada juga yang memilih menjaga jarak, bukan karena penolakan, tetapi karena belum menemukan cara untuk mendekat. Semua ini adalah bagian dari proses yang alami. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam merespons sesuatu yang mereka anggap berbeda. Tidak semua akan memahami dengan cara yang sama, dan itu tidak menjadi masalah. Sahabat jiwa, dalam fase ini, seseorang dihadapkan pada satu hal yang penting, bagaimana tetap menjaga keseimbangan di tengah perubahan persepsi, bagaimana tetap menjadi diri sendiri tanpa terpengaruh oleh pandangan yang datang dari luar. Keseimbangan ini tidak selalu mudah, tetapi ia bisa dijaga dengan kesadaran, dengan memahami bahwa apa yang dilihat oleh orang lain tidak selalu mencerminkan keseluruhan diri. Dengan menyadari bahwa pengakuan bukanlah tujuan, tetapi hanya bagian dari perjalanan. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak kehilangan arah. Ia tetap berlayar dengan cara yang calm, dengan ketenangan yang tetap terjaga, dan dengan kejujuran yang tidak berubah. Sahabat jiwa, kekuatan yang sejati tidak membutuhkan pembuktian. Ia tidak memerlukan pengakuan untuk menjadi nyata.
Ia hadir dalam cara seseorang menjalani kehidupannya, dalam cara ia menghadapi tantangan, dan dalam cara ia memahami setiap pengalaman. Orang-orang yang melihat mungkin akan memberikan berbagai penilaian. Ada yang mengagumi, ada yang penasaran, dan ada pula yang mencoba memahami dengan caranya sendiri. Semua itu adalah bagian dari cara manusia berinteraksi dengan sesuatu yang mereka anggap berbeda. Namun bagi seseorang yang telah menemukan pijakan dalam dirinya, semua penilaian itu tidak menjadi pusat. Ia tidak menolak tetapi juga tidak sepenuhnya mengikuti. Ia memberi ruang bagi semua itu untuk hadir, tanpa harus kehilangan dirinya. Sahabat jiwa, ada satu hal yang semakin terasa dalam perjalanan ini, yaitu hubungan dengan diri sendiri yang menjadi lebih jernih. Seseorang mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang perlu dijaga dan apa yang bisa dilepaskan. Dalam pemahaman ini, keputusan menjadi lebih sederhana, bukan karena tidak ada pertimbangan tetapi karena arah sudah lebih jelas. Ia tidak lagi terjebak dalam keraguan yang berlarut, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Kejelasan ini membawa ketenangan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada cara memahami keadaan itu sendiri. Sahabat jiwa, kekuatan yang mulai diyakini oleh orang lain juga membawa seseorang pada kesadaran tentang dampak, bahwa setiap sikap, setiap kata, dan setiap tindakan memiliki pengaruh, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam kesadaran ini, seseorang menjadi lebih berhati-hati, tetapi tidak dalam arti takut. Ia lebih sadar, lebih memahami, dan lebih memilih dengan bijak. Ia tidak lagi bertindak secara impulsif, tetapi dengan pertimbangan yang lebih dalam. Namun dalam semua itu ia tetap sederhana. Ia tidak menjadi kaku, tidak pula menjadi berlebihan. Ia tetap fleksibel, tetap terbuka, dan tetap mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Sahabat jiwa, perjalanan ini tidak berhenti pada titik di mana seseorang mulai dikenal atau diakui. Justru dari titik ini, perjalanan baru dimulai, perjalanan untuk memahami lebih dalam, untuk melihat lebih luas, dan untuk tetap berjalan dengan kesadaran yang terus berkembang. Kekuatan yang telah terungkap tidak menjadi sesuatu yang tetap. Ia terus bergerak, terus berkembang, dan terus menyatu dengan diri. Ia tidak kehilangan esensinya, tetapi justru menjadi semakin halus, semakin tenang, dan semakin dalam. Dan di dalam perjalanan yang terus mengalir ini, segala sesuatu berjalan dengan caranya sendiri, tanpa perlu dipaksakan, tanpa perlu dibuktikan, tetapi tetap terasa nyata dalam setiap langkah yang dijalani. Sahabat jiwa, ketika seseorang mulai dipandang berbeda oleh lingkungan sekitarnya, ada satu lapisan pengalaman yang perlahan ikut terbuka. Lapisan yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa dalam cara orang lain merespons kehadirannya. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai diberi makna yang lebih dalam. Sikap yang sederhana menjadi diperhatikan, cara berbicara menjadi lebih didengar, bahkan cara diam pun seolah memiliki arti. Namun di sisi lain dalam dirinya sendiri, tidak selalu ada perubahan yang drastis. Ia tetap menjalani kehidupan dengan ritme yang sama, dengan kesadaran yang telah terbentuk dari proses sebelumnya. Perbedaan justru terletak pada bagaimana dunia di sekitarnya mulai menempatkan makna baru pada apa yang sudah lama ada. Dalam situasi ini muncul pemahaman bahwa persepsi adalah sesuatu yang hidup. Ia bisa berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman, oleh interaksi, dan oleh cara seseorang hadir secara konsisten. Apa yang dulu tidak terlihat, kini menjadi jelas bukan karena berubah secara tiba-tiba, tetapi karena mulai dikenali. Sahabat jiwa, kekuatan yang dianggap dahsyat oleh orang lain sering kali tidak dirasakan sebagai sesuatu yang luar biasa oleh pemiliknya. Ia tidak merasakan lonjakan yang besar, tidak pula merasa menjadi sosok yang berbeda secara mendadak. Yang ia rasakan hanyalah kelanjutan dari proses. Proses memahami, proses menerima, dan proses menyelaraskan diri. Namun justru dari kesederhanaan inilah kekuatan itu terasa lebih nyata. Ia tidak dibuat-buat, tidak pula dibentuk untuk tujuan tertentu. Ia tumbuh secara alami, mengikuti perjalanan yang telah dilalui. Orang-orang yang mengamati mungkin melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat prosesnya. Mereka melihat ketenangan, tetapi tidak selalu melihat bagaimana ketenangan itu dibangun. Mereka melihat kejelasan, tetapi tidak selalu mengetahui bagaimana kebingungan pernah dihadapi. Sahabat jiwa, seiring dengan perubahan persepsi ini, seseorang mulai menyadari bahwa kehadirannya memiliki dampak yang lebih luas. Bukan dalam arti mengendalikan, tetapi dalam arti memengaruhi secara halus. Cara ia bersikap dapat mengubah suasana, cara ia merespons dapat memberi arah pada percakapan, dan cara ia memilih untuk diam dapat memberi ruang bagi orang lain.
Dampak ini tidak selalu terlihat secara langsung. Ia bekerja dalam lapisan yang lebih dalam cara orang lain merasa, dalam cara mereka berpikir, dan dalam cara mereka melihat sesuatu setelah interaksi terjadi. Kesadaran akan dampak ini membawa tanggung jawab yang tidak diucapkan. Bukan tanggung jawab yang membebani, tetapi yang menyadarkan bahwa setiap tindakan memiliki arti. Dari sini, muncul kehati-hatian yang lebih halus bukan karena takut salah, tetapi karena memahami bahwa setiap hal membawa konsekuensi. Sahabat jiwa, dalam fase ini, seseorang juga mulai melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Ketika orang lain mulai melihatnya sebagai sosok yang memiliki sesuatu yang lebih, ada kemungkinan muncul harapan-harapan yang tidak selalu disadari. Ada yang mungkin berharap untuk selalu mendapatkan jawaban, ada yang mungkin melihatnya sebagai tempat untuk bergantung, dan ada pula yang menganggapnya sebagai sumber pemahaman. Semua ini adalah dinamika yang wajar, tetapi membutuhkan keseimbangan yang bijak. Seseorang tidak harus memenuhi semua harapan tersebut. Ia tetap perlu menjaga ruangnya sendiri, menjaga batas yang sehat, dan memahami bahwa setiap orang tetap memiliki perjalanannya masing-masing. Sahabat jiwa, kekuatan yang sejati tidak menghilangkan kebutuhan untuk tetap belajar. Justru semakin seseorang memahami, semakin ia menyadari bahwa masih banyak yang belum dipahami. Kesadaran ini menjaga kerendahan hati tetap hidup. Ia tidak merasa telah sampai pada titik akhir, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari proses yang terus berjalan. Ia tetap terbuka terhadap pemahaman baru, tetap bersedia melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan tetap siap untuk berkembang. Dalam sikap ini tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan citra tertentu. Ia tidak perlu terlihat sempurna, tidak pula harus selalu benar. Ia cukup jujur terhadap proses yang sedang dijalani. Sahabat jiwa, ada pula perubahan dalam cara seseorang memandang pencapaian. Jika sebelumnya pencapaian mungkin diukur dari hasil yang terlihat, kini ia lebih dipahami sebagai keselarasan antara apa yang dijalani dan apa yang dirasakan. Keselarasan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi terasa dalam diri. Ada ketenangan yang muncul ketika apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diyakini. Ada kepuasan yang tidak bergantung pada pengakuan, tetapi pada kejelasan arah. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi mengejar sesuatu hanya karena dianggap penting oleh orang lain. Ia memilih berdasarkan pemahaman yang telah terbentuk, berdasarkan nilai yang telah ia pahami. Sahabat jiwa, kekuatan yang diyakini oleh orang lain juga membawa seseorang pada hubungan yang lebih dalam dengan waktu. Ia tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang harus selalu dikejar, tetapi sebagai ruang untuk menjalani proses. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk berkembang, untuk dipahami dan untuk menemukan bentuknya. Dalam pemahaman ini muncul kesabaran yang lebih luas. Kesabaran ini bukan berarti menunggu tanpa arah, tetapi menjalani dengan kesadaran. Ia tetap bergerak tetapi tidak terburu-buru. Ia tetap melangkah tetapi tidak dipenuhi oleh tekanan untuk segera sampai. Sahabat jiwa, dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Kepada semua orang, ada bagian dari diri yang cukup untuk dipahami sendiri. Ada pengalaman yang tidak perlu dibagikan secara luas. Ini bukan tentang menutup diri, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keutuhan. Seseorang memahami bahwa tidak semua hal perlu menjadi konsumsi bersama, dan tidak semua hal perlu dimengerti oleh semua orang. Dalam sikap ini ada ketenangan yang lebih dalam. Ia tidak merasa perlu untuk selalu dimengerti, tidak pula merasa terganggu ketika tidak dipahami sepenuhnya. Sahabat jiwa, seiring waktu, kekuatan yang dahulu mungkin terasa sebagai sesuatu yang terpisah kini menjadi bagian dari cara hidup. Ia tidak lagi dipikirkan sebagai kekuatan, tetapi sebagai bagian dari diri yang alami. Ia hadir dalam cara seseorang berpikir, dalam cara ia merespons, dan dalam cara ia menjalani kehidupan sehari-hari. Ia tidak memerlukan perhatian khusus, tetapi tetap terasa dalam setiap langkah. Namun meskipun telah menyatu, ia tetap hidup dan berkembang. Irrasionat manjat itu yang tetap, tetapi terus bergerak bersama pengalaman yang datang. Sahabat jiwa, dalam keseluruhan proses ini tidak ada garis akhir yang jelas. Tidak ada titik di mana seseorang bisa mengatakan bahwa semuanya telah selesai. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus berlanjut, dengan pemahaman yang terus berkembang. Setiap hari membawa kemungkinan baru untuk melihat lebih dalam, untuk memahami lebih luas, dan untuk merasakan dengan cara yang lebih halus. Dan di dalam alur yang terus bergerak ini, kekuatan tetap hadir, tenang namun nyata. Tidak mencolok tetapi terasa dalam.
tanpa perlu dibuktikan, tanpa perlu diumumkan. Ia tetap ada menyatu dalam kehidupan dan terus berkembang bersama perjalanan yang belum selesai. Sahabat jiwa, pada bagian akhir ini, perjalanan terasa seperti kembali ke titik yang paling sederhana, namun juga paling dalam. Setelah melalui berbagai pemahaman dan perubahan cara pandang, yang tersisa bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan keheningan yang lebih jernih, keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh dengan kesadaran yang halus. Dalam keheningan itu, seseorang mulai melihat bahwa kehidupan tidak selalu perlu dijalani dengan tergesa. Tidak semua hal harus segera dipastikan, dan tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab. Ada ruang dalam kehidupan yang memang dibiarkan terbuka, memberi kesempatan bagi makna untuk tumbuh dengan sendirinya. Hari-hari mungkin tetap berjalan seperti biasa. Rutinitas tetap ada, tantangan tetap datang, dan dinamika kehidupan terus berlangsung. Namun dalam cara menjalaninya ada sesuatu yang berubah, ada ketenangan yang tidak mudah goyah, ada kejelasan yang tidak dipaksakan, dan ada kehadiran yang lebih utuh dalam setiap langkah. Sahabat jiwa, kekuatan yang selama ini dipersepsikan oleh orang lain pada akhirnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan dengan keras. Ia menjadi bagian dari alur kehidupan yang mengalir secara alami. Ia tidak perlu ditunjukkan, tidak pula perlu disembunyikan. Ya dinglana. Dalam menjalani, seseorang mulai memahami bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana ia dilihat, tetapi bagaimana ia tetap terhubung dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan yang jernih dengan diri, setiap langkah menjadi lebih ringan, setiap keputusan menjadi lebih sederhana, dan setiap pengalaman menjadi lebih bermakna. Tidak semua perjalanan akan terasa mudah. Ada kalanya langkah terasa berat, ada kalanya arah terasa samar. Namun di dalam semua itu, selalu ada ruang untuk tetap melangkah. Meskipun perlahan, selalu ada kemungkinan untuk memahami. Meskipun tidak sepenuhnya, sahabat jiwa, semangat untuk terus menjalani kehidupan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Ia seringkali hadir dalam hal-hal kecil yang konsisten, dalam kesediaan untuk tetap bangun dan melanjutkan hari, dalam keberanian untuk tetap belajar dari pengalaman, dan dalam ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Dari hal-hal kecil itulah, perjalanan terus bergerak, tidak selalu terlihat tetapi tetap berlangsung. Tidak selalu terasa besar tetapi tetap bermakna. Dan mungkin, dalam perjalanan yang tidak selalu pasti ini, yang menjadi penting bukanlah seberapa jauh seseorang telah melangkah, tetapi bagaimana ia tetap menjaga kesadaran di setiap langkahnya. Sahabat jiwa, semoga setiap proses yang dijalani tetap membawa ketenangan yang lembut. Semoga setiap langkah yang diambil tetap memberi ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Dan semoga semangat untuk menjalani kehidupan tetap terjaga, hadir dalam bentuk yang sederhana namun konsisten. Semoga hati senantiasa diberi kejernihan untuk memahami, ketenangan untuk menerima, dan kekuatan untuk tetap berjalan dengan penuh kesadaran. Sahabat jiwa, saya akan kembali mengulangi lagi dari awal kata-kata ini, agar semakin meresap dan semakin memahami semua materi ini. Jiwa terpilih, dalam perjalanan hidup yang berjalan tanpa henti, ada fase-fase tertentu yang terasa berbeda. Meskipun tidak selalu mudah dijelaskan, fase di mana sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, mulai perlahan muncul ke permukaan, bukan karena ia baru tercipta, tetapi karena waktunya telah tiba untuk dikenali. Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh kebisingan, ada jiwa-jiwa yang memilih berjalan dalam diam. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan siapa diri mereka, tidak pula merasa perlu untuk menjelaskan segala hal tentang diri mereka. Mereka hadir dengan cara yang sederhana, namun memiliki kedalaman yang tidak selalu tampak dari luar. Kedalaman ini tidak datang dari satu pengalaman saja. Ia terbentuk dari rangkaian perjalanan, dari momen-momen yang mungkin tidak selalu mudah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu langsung menemukan jawaban, dan dari kesediaan untuk tetap berjalan meskipun arah belum sepenuhnya jelas. Jiwa terpilih, ada kekuatan yang tumbuh dalam keheningan, kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan, tidak pula bergantung pada perhatian. Ia tumbuh dari dalam, dari proses memahami, dari proses menerima, dan dari proses menyelaraskan diri dengan kehidupan itu sendiri. Kekuatan ini seringkali tidak disadari sepenuhnya oleh pemiliknya. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa benar, tanpa banyak memikirkan bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, sesuatu yang berbeda mulai terlihat. Orang-orang di sekitar mungkin mulai merasakan adanya perubahan. Mereka melihat bahwa ada ketenangan yang tidak biasa, ada kejelasan yang tidak dipaksakan,
dan ada kehadiran yang terasa lebih utuh. Hal-hal ini mungkin tidak langsung dijelaskan, tetapi cukup untuk membentuk kesan yang mendalam. Jiwa terpilih, persepsi orang lain perlahan mulai bergeser. Apa yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ada rasa hormat yang muncul secara alami, ada perhatian yang menjadi lebih dalam, dan ada keyakinan yang mulai terbentuk tanpa perlu diucapkan. Keyakinan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengamatan yang berulang, dari pengalaman yang dirasakan, dan dari interaksi yang menunjukkan konsistensi. Orang-orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak mudah berubah, sesuatu yang tetap stabil meskipun keadaan di sekitar tidak selalu sama. Dalam situasi seperti ini, seseorang tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk membuktikan dirinya. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, dan dari situlah kekuatan itu terlihat. Bukan dalam bentuk yang mencolok tetapi dalam bentuk yang terasa. Sahabat jiwa, kekuatan yang dianggap dahsyat oleh orang lain seringkali bukan berasal dari sesuatu yang besar, tetapi dari sesuatu yang konsisten. Dari cara seseorang tetap tenang ketika menghadapi tekanan, dari cara ia tetap jernih ketika situasi menjadi rumit, dan dari cara ia tetap hadir tanpa kehilangan arah. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan. Bukan kepercayaan yang diminta, tetapi yang tumbuh dengan sendirinya. Orang lain mulai melihat bahwa ada sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang tidak mudah goyah. Namun bagi jiwa yang menjalaninya, semua itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras. Ia tidak melihat dirinya sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi sebagai bagian dari proses yang terus berjalan. Sahabat jiwa, ada dinamika yang mulai terasa ketika orang lain mulai meyakini bahwa seseorang bukanlah sosok yang sembarangan. Dinamika ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi hadir dalam perubahan sikap dan cara berinteraksi. Ada yang menjadi lebih terbuka, lebih menghargai dan lebih memperhatikan. Ada pula yang menjadi lebih berhati-hati, mungkin karena merasa tidak sepenuhnya memahami. Dan ada juga yang memilih menjaga jarak, bukan karena penolakan, tetapi karena belum menemukan cara untuk mendekat. Semua ini adalah bagian dari proses yang alami. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam merespons sesuatu yang mereka anggap berbeda. Tidak semua akan memahami dengan cara yang sama, dan itu tidak menjadi masalah. Sahabat jiwa, dalam fase ini, seseorang dihadapkan pada satu hal yang penting, bagaimana tetap menjaga keseimbangan di tengah perubahan persepsi, bagaimana tetap menjadi diri sendiri tanpa terpengaruh oleh pandangan yang datang dari luar. Keseimbangan ini tidak selalu mudah, tetapi ia bisa dijaga dengan kesadaran, dengan memahami bahwa apa yang dilihat oleh orang lain tidak selalu mencerminkan keseluruhan diri, dengan menyadari bahwa pengakuan bukanlah tujuan, tetapi hanya bagian dari perjalanan. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak kehilangan arah. Ia tetap berlayar dengan cara yang calm, dengan ketenangan yang tetap terjaga, dan dengan kejujuran yang tidak berubah. Sahabat jiwa, kekuatan yang sejati tidak membutuhkan pembuktian. Ia tidak memerlukan pengakuan untuk menjadi nyata. Ia hadir dalam cara seseorang menjalani kehidupannya, dalam cara ia menghadapi tantangan, dan dalam cara ia memahami setiap pengalaman. Orang-orang yang melihat mungkin akan memberikan berbagai penilaian. Ada yang mengagumi, ada yang penasaran, dan ada pula yang mencoba memahami dengan caranya sendiri. Semua itu adalah bagian dari cara manusia, berinteraksi dengan sesuatu yang mereka anggap berbeda. Namun bagi seseorang yang telah menemukan pijakan dalam dirinya, semua penilaian itu tidak menjadi pusat. Ia tidak menolak tetapi juga tidak sepenuhnya mengikuti. Ia memberi ruang bagi semua itu untuk hadir, tanpa harus kehilangan dirinya. Sahabat jiwa, ada satu hal yang semakin terasa dalam perjalanan ini, yaitu hubungan dengan diri sendiri yang menjadi lebih jernih. Seseorang mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang perlu dijaga dan apa yang bisa dilepaskan. Dalam pemahaman ini, keputusan menjadi lebih sederhana, bukan karena tidak ada pertimbangan tetapi karena arah sudah lebih jelas. Ia tidak lagi terjebak dalam keraguan yang berlarut, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Kejelasan ini membawa ketenangan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada cara memahami keadaan itu sendiri. Sahabat jiwa, kekuatan yang mulai diyakini oleh orang lain juga membawa seseorang pada kesadaran tentang dampak, bahwa setiap sikap, setiap kata, dan setiap tindakan memiliki pengaruh, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam kesadaran ini, seseorang menjadi lebih berhati-hati, tetapi tidak dalam arti takut. Ia lebih sadar, lebih memahami, dan lebih memilih dengan bijak. Ia tidak lagi bertindak secara impulsif,
tetapi dengan pertimbangan yang lebih dalam. Namun dalam semua itu ia tetap sederhana. Ia tidak menjadi kaku, tidak pula menjadi berlebihan. Ia tetap fleksibel, tetap terbuka, dan tetap mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Sahabat jiwa, perjalanan ini tidak berhenti pada titik di mana seseorang mulai dikenal atau diakui. Justru dari titik ini, perjalanan baru dimulai, perjalanan untuk memahami lebih dalam, untuk melihat lebih luas, dan untuk tetap berjalan dengan kesadaran yang terus berkembang. Kekuatan yang telah terungkap tidak menjadi sesuatu yang tetap. Ia terus bergerak, terus berkembang, dan terus menyatu dengan diri. Ia tidak kehilangan esensinya, tetapi justru menjadi semakin halus, semakin tenang, dan semakin dalam. Dan di dalam perjalanan yang terus mengalir ini, segala sesuatu berjalan dengan caranya sendiri, tanpa perlu dipaksakan, tanpa perlu dibuktikan, tetapi tetap terasa nyata dalam setiap langkah yang dijalani. Sahabat jiwa, ketika seseorang mulai dipandang berbeda oleh lingkungan sekitarnya, ada satu lapisan pengalaman yang perlahan ikut terbuka. Lapisan yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa dalam cara orang lain merespons kehadirannya. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa, kini mulai diberi makna yang lebih dalam. Sikap yang sederhana menjadi diperhatikan, cara berbicara menjadi lebih didengar, bahkan cara diam pun seolah memiliki arti. Namun di sisi lain dalam dirinya sendiri, tidak selalu ada perubahan yang drastis. Ia tetap menjalani kehidupan dengan ritme yang sama, dengan kesadaran yang telah terbentuk dari proses sebelumnya. Perbedaan justru terletak pada bagaimana dunia di sekitarnya mulai menempatkan makna baru pada apa yang sudah lama ada. Dalam situasi ini muncul pemahaman bahwa persepsi adalah sesuatu yang hidup. Ia bisa berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman, oleh interaksi, dan oleh cara seseorang hadir secara konsisten. Apa yang dulu tidak terlihat, kini menjadi jelas bukan karena berubah secara tiba-tiba, tetapi karena mulai dikenali. Sahabat jiwa, kekuatan yang dianggap dahsyat oleh orang lain sering kali tidak dirasakan sebagai sesuatu yang luar biasa oleh pemiliknya. Ia tidak merasakan lonjakan yang besar, tidak pula merasa menjadi sosok yang berbeda secara mendadak. Yang ia rasakan hanyalah kelanjutan dari proses. Proses memahami, proses menerima, dan proses menyelaraskan diri. Namun justru dari kesederhanaan inilah kekuatan itu terasa lebih nyata. Ia tidak dibuat-buat, tidak pula dibentuk untuk tujuan tertentu. Ia tumbuh secara alami, mengikuti perjalanan yang telah dilalui. Orang-orang yang mengamati mungkin melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat prosesnya. Mereka melihat ketenangan, tetapi tidak selalu melihat bagaimana ketenangan itu dibangun. Mereka melihat kejelasan, tetapi tidak selalu mengetahui bagaimana kebingungan pernah dihadapi. Sahabat jiwa, seiring dengan perubahan persepsi ini, seseorang mulai menyadari bahwa kehadirannya memiliki dampak yang lebih luas. Bukan dalam arti mengendalikan, tetapi dalam arti memengaruhi secara halus. Cara ia bersikap dapat mengubah suasana, cara ia merespons dapat memberi arah pada percakapan, dan cara ia memilih untuk diam dapat memberi ruang bagi orang lain. Dampak ini tidak selalu terlihat secara langsung. Ia bekerja dalam lapisan yang lebih dalam cara orang lain merasa, dalam cara mereka berpikir, dan dalam cara mereka melihat sesuatu setelah interaksi terjadi. Kesadaran akan dampak ini membawa tanggung jawab yang tidak diucapkan. Bukan tanggung jawab yang membebani, tetapi yang menyadarkan bahwa setiap tindakan memiliki arti. Dari sini, muncul kehati-hatian yang lebih halus bukan karena takut salah, tetapi karena memahami bahwa setiap hal membawa konsekuensi. Sahabat jiwa, dalam fase ini, seseorang juga mulai melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Ketika orang lain mulai melihatnya sebagai sosok yang memiliki sesuatu yang lebih, ada kemungkinan muncul harapan-harapan yang tidak selalu disadari. Ada yang mungkin berharap untuk selalu mendapatkan jawaban, ada yang mungkin melihatnya sebagai tempat untuk bergantung, dan ada pula yang menganggapnya sebagai sumber pemahaman. Semua ini adalah dinamika yang wajar, tetapi membutuhkan keseimbangan yang bijak. Seseorang tidak harus memenuhi semua harapan tersebut. Ia tetap perlu menjaga ruangnya sendiri, menjaga batas yang sehat, dan memahami bahwa setiap orang tetap memiliki perjalanannya masing-masing. Sahabat jiwa, kekuatan yang sejati tidak menghilangkan kebutuhan untuk tetap belajar. Justru semakin seseorang memahami, semakin ia menyadari bahwa masih banyak yang belum dipahami. Kesadaran ini menjaga kerendahan hati tetap hidup. Ia tidak merasa telah sampai pada titik akhir, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari proses yang terus berjalan. Ia tetap terbuka terhadap pemahaman baru, tetap bersedia melihat dari sudut pandang yang berbeda,
dan tetap siap untuk berkembang. Dalam sikap ini tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan citra tertentu. Ia tidak perlu terlihat sempurna. Tidak pula harus selalu benar. Ia cukup jujur terhadap proses yang sedang dijalani. Sahabat jiwa, ada pula perubahan dalam cara seseorang memandang pencapaian. Jika sebelumnya pencapaian mungkin diukur dari hasil yang terlihat, kini ia lebih dipahami sebagai keselarasan antara apa yang dijalani dan apa yang dirasakan. Keselarasan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi terasa dalam diri. Ada ketenangan yang muncul ketika apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diyakini. Ada kepuasan yang tidak bergantung pada pengakuan, tetapi pada kejelasan arah. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi mengejar sesuatu hanya karena dianggap penting oleh orang lain. Ia memilih berdasarkan pemahaman yang telah terbentuk, berdasarkan nilai yang telah ia pahami. Sahabat jiwa, kekuatan yang diyakini oleh orang lain juga membawa seseorang pada hubungan yang lebih dalam dengan waktu. Ia tidak lagi melihat waktu sebagai sesuatu yang harus selalu dikejar, tetapi sebagai ruang untuk menjalani proses. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk berkembang, untuk dipahami dan untuk menemukan bentuknya. Dalam pemahaman ini muncul kesabaran yang lebih luas. Kesabaran ini bukan berarti menunggu tanpa arah, tetapi menjalani dengan kesadaran. Ia tetap bergerak tetapi tidak terburu-buru. Ia tetap melangkah tetapi tidak dipenuhi oleh tekanan untuk segera sampai. Sahabat jiwa, dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Kepada semua orang, ada bagian dari diri yang cukup untuk dipahami sendiri. Ada pengalaman yang tidak perlu dibagikan secara luas. Ini bukan tentang menutup diri, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keutuhan. Seseorang memahami bahwa tidak semua hal perlu menjadi konsumsi bersama, dan tidak semua hal perlu dimengerti oleh semua orang. Dalam sikap ini ada ketenangan yang lebih dalam. Ia tidak merasa perlu untuk selalu dimengerti, tidak pula merasa terganggu ketika tidak dipahami sepenuhnya. Sahabat jiwa, seiring waktu, kekuatan yang dahulu mungkin terasa sebagai sesuatu yang terpisah kini, menjadi bagian dari cara hidup. Ia tidak lagi dipikirkan sebagai kekuatan, tetapi sebagai bagian dari diri yang alami. Ia hadir dalam cara seseorang berpikir, dalam cara ia merespons, dan dalam cara ia menjalani kehidupan sehari-hari. Ia tidak memerlukan perhatian khusus, tetapi tetap terasa dalam setiap langkah. Namun meskipun telah menyatu, ia tetap hidup dan berkembang. Irrasionat manjat itu yang tetap, tetapi terus bergerak bersama pengalaman yang datang. Sahabat jiwa, dalam keseluruhan proses ini tidak ada garis akhir yang jelas. Tidak ada titik di mana seseorang bisa mengatakan bahwa semuanya telah selesai. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus berlanjut, dengan pemahaman yang terus berkembang. Setiap hari membawa kemungkinan baru untuk melihat lebih dalam, untuk memahami lebih luas, dan untuk merasakan dengan cara yang lebih halus. Dan di dalam alur yang terus bergerak ini, kekuatan tetap hadir, tenang namun nyata. Tidak mencolok tetapi terasa dalam. Tanpa perlu dibuktikan, tanpa perlu diumumkan. Ia tetap ada menyatu dalam kehidupan, dan terus berkembang bersama perjalanan yang belum selesai. Sahabat jiwa, pada bagian akhir ini, perjalanan terasa seperti kembali ke titik yang paling sederhana, namun juga paling dalam. Setelah melalui berbagai pemahaman dan perubahan cara pandang, yang tersisa bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan keheningan yang lebih jernih, keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh dengan kesadaran yang halus. Dalam keheningan itu, seseorang mulai melihat bahwa kehidupan tidak selalu perlu dijalani dengan tergesa. Tidak semua hal harus segera dipastikan, dan tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab. Ada ruang dalam kehidupan yang memang dibiarkan terbuka, memberi kesempatan bagi makna untuk tumbuh dengan sendirinya. Hari-hari mungkin tetap berjalan seperti biasa. Rutinitas tetap ada, tantangan tetap datang, dan dinamika kehidupan terus berlangsung. Namun dalam cara menjalaninya ada sesuatu yang berubah, ada ketenangan yang tidak mudah goyah, ada kejelasan yang tidak dipaksakan, dan ada kehadiran yang lebih utuh dalam setiap langkah. Sahabat jiwa, kekuatan yang selama ini dipersepsikan oleh orang lain pada akhirnya tidak menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan dengan keras. Ia menjadi bagian dari alur kehidupan yang mengalir secara alami. Ia tidak perlu ditunjukkan, tidak pula perlu disembunyikan. Ia hendak dinilana. Dalam menjalani, seseorang mulai memahami bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana ia dilihat, tetapi bagaimana ia tetap terhubung dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan yang jernih dengan diri, setiap langkah menjadi lebih ringan,
Setiap keputusan menjadi lebih sederhana, dan setiap pengalaman menjadi lebih bermakna. Tidak semua perjalanan akan terasa mudah. Ada kalanya langkah terasa berat, ada kalanya arah terasa samar. Namun di dalam semua itu, selalu ada ruang untuk tetap melangkah. Meskipun perlahan, selalu ada kemungkinan untuk memahami. Meskipun tidak sepenuhnya, sahabat jiwa, semangat untuk terus menjalani kehidupan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Ia seringkali hadir dalam hal-hal kecil yang konsisten, dalam kesediaan untuk tetap bangun dan melanjutkan hari, dalam keberanian untuk tetap belajar dari pengalaman, dan dalam ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Dari hal-hal kecil itulah, perjalanan terus bergerak, tidak selalu terlihat tetapi tetap berlangsung. Tidak selalu terasa besar tetapi tetap bermakna. Dan mungkin, dalam perjalanan yang tidak selalu pasti ini, yang menjadi penting bukanlah seberapa jauh seseorang telah melangkah, tetapi bagaimana ia tetap menjaga kesadaran di setiap langkahnya. Sahabat jiwa, semoga setiap proses yang dijalani tetap membawa ketenangan yang lembut. Semoga setiap langkah yang diambil tetap memberi ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Dan semoga semangat untuk menjalani kehidupan tetap terjaga, hadir dalam bentuk yang sederhana namun konsisten. Semoga hati senantiasa diberi kejernihan untuk memahami, ketenangan untuk menerima, dan kekuatan untuk tetap berjalan dengan penuh kesadaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.